I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Al-Barokah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas sebuah kasus yang berjudul pinjaman online di kalangan mahasiswa dalam perspektif akad qard. Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi membuat berbagai aktivitas menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah pinjaman online atau yang sering kita kenal adalah pinjol. Pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses pengajuannya cepat dan dapat melalui aplikasi. Namun kasus yang terjadi saat ini banyak mahasiswa menggunakan pinjol untuk kebutuhan tertentu. Ada yang menggunakannya untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak, ada juga yang menggunakannya untuk memenuhi keinginan konsumtif seperti gaya hidup atau tren yang ada di lingkungan sekitar. Kasus ini dapat dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum ekonomi syariah. Dari sisi sosial, penggunaan pinjaman online ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, serta perkembangan teknologi yang membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi. Dalam ekonomi syariah, kegiatan pinjam-meminjam ini dikenal dengan istilah akad qard. Akad qard adalah pinjaman tanpa imbalan, di mana seseorang harus mengembalikan uangnya sesuai dengan yang dipinjamkannya. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi orang lain dengan prinsip tolong-menolong. Jika dikaitkan dengan pinjaman online, maka transaksi tersebut perlu dilihat apakah sudah sesuai dengan prinsip akad qard atau belum. Selain itu, transaksi dalam ekonomi syariah juga harus menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila dalam pinjaman tersebut ada tambahan yang memberatkan atau yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam membayarnya, maka hal tersebut harus dikaji karena tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa pinjol bukan hanya berkaitan dengan dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan perilaku sosial masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan membuat seseorang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampak jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi keuangan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're